Halo paralis, kalian pernah gak sih ngerasa kayak aku tuh pingin banget cerita, tapi gak ada yang bisa dengerin aku? Atau kalian takut kalau cerita kalian tuh malah disebarin ke orang lain? Kalau iya, gak perlu sedih, gak perlu galau, karena sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya kalian bisa tetap cerita tanpa harus nunggu ada yang mau dengerin kalian. Nah, pastiin kalian tonton video ini dari awal sampai habis supaya kalian dapat keseluruhan ilmunya. Satu lagi, kalau kalian suka dengan video-video kami, kalian bisa support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya kita bisa terus belajar dan berkembang bersama-sama. Paralis, aku mau nanya dulu nih, kalau aku bilang jurnal, apa yang muncul di pikiran kalian? Apakah jurnal pembelian, jurnal penjualan, atau jurnal penyesuaian? Nggak seberat itu kok. Jurnal yang aku maksud ini luar biasa banget. Iya, luar biasa. Biasanya aku jadiin jurnal ini sebagai wadah untuk cerita. Karena kadang kita pengen didengerin, ngertiin, tapi belum punya orang yang tepat untuk bercerita. Nah, bisa nih kalian jadiin jurnal sebagai wadah buat refleksi diri. Tapi, supaya jurnal yang kita tulis itu bermakna, aku punya 7 pertanyaan menantang dan ide untuk bisa berpikir lebih dalam saat menulis jurnal refleksi diri. 1. Describe a place that feels like home. Kamu bayangin nih, apa tempat yang menurutmu serasa kayak rumahmu? Terus kamu tulis di jurnalnya. Bisa itu sekolah, atau tempat ibadah. Coba jelasin kira-kira, kenapa tempat itu bisa senyaman itu buat kamu? Jangan lupa buat tulis jurnal itu sedetail mungkin. Yang kedua, what's your favorite childhood memory? Waktu kecil pasti kita sering banget main-main. Apa kenangan masa kecilmu yang sampai sekarang masih berkesan? Misalnya, waktu aku kecil aku pergi ke time zone atau ke kebun binatang. Terserah kamu, yang penting yang berkesan buat kamu waktu masih kecil. Yang ketiga, what do you want your tombstone to say? Kalau pertanyaan ini kamu bisa bayangin sekarang. Dari batu nisanmu, kamu ingin dikenang sebagai apa? Misalnya, Martin Luther King. Dia itu orang yang meletakkan monumen persamaan hak untuk orang kulit hitam. Waktu itu, dia berpidato. Kira-kira kayak gini. Free at last, thank God Almighty. We are free at last. Pas dia meninggal, di nisannya tertulis, thank God Almighty, I'm free at last. Karena itu yang paling dikenang dari dirinya. Kalau kamu, gimana nih paralis? Yang keempat, what do you hope people say about you? Kalian pernah menduga-duga nggak apa pendapat orang lain tentang kita? Karena walaupun ada pendapat yang baik, pendapat buruk juga pasti ada. Nah, tapi nggak semua orang berani untuk nyampein ke kamu. Kamu tulis dari jurnal, menurut orang lain aku gimana ya? Dan jangan lupa tulis juga, harapan kamu ingin diomongin orang lain seperti apa? Yang kelima, if the day is your last day, how will you spend it? Di sini kamu diajak untuk berpikir lebih dalam. Anggap aja nih, kamu tahu kalau sekarang ini adalah hari terakhir kamu hidup. Gimana kamu bakal ngabisin hari terakhir itu? Misalnya, di hari terakhirku, aku pengen bisa ketemu sama teman-teman dan keluarga terdekatku untuk menyampaikan betapa bersyukurnya aku memiliki mereka dalam hidupku. Yang keenam, what are you self-conscious about? Kita semua pasti punya insecurity, tapi kita berusaha untuk menutupinya. Ada yang gampang ditutupi, ada juga yang susah. Kalau kamu gimana nih? Apa insecurity yang kamu sembunyiin? Dan kenapa kamu punya insecurity itu? Coba deh kalian share jawabannya di kolom komentar. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, what do you like about yourself? Apa yang aku sukai dari diriku sendiri? Anggap aja kamu lagi ngeliat dirimu seperti kamu ngeliat orang lain. Terus kamu kagum sama orang itu. Coba kamu tulis apa aja yang kamu suka. Tulis di dalam jurnal refleksimu. Nah, paralis, kalian biasanya nulis apa nih di reflective journal? Dan ada nggak sih pertanyaan lain yang membantu kalian untuk membuat jurnal refleksi diri? Kalau kalian ada pertanyaan yang bagus selain 7 tadi, boleh nih kita saling sharing di kolom komen di bawah. Oke paralis, gitu aja dulu. Aku Chris dari Paradigma, dan see you in the next video.